R. Membeli stasiun TV nasional yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh. Politik pemerintahan akan adanya kudeta. Lo percaya sama Tuhan nggak sih, atau cuma percaya saja sama diri lo sendiri? Dalam kehidupan gue hanya percaya sama satu, meyakini hanya satu, panduan hanya satu, panduan Al-Quran, dan segala sesuatunya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah titik. Ya. Itu. Tak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Apapun yang mungkin keluar dari omongan lo itu, Ya. Hanya penglihatan seorang manusia, yang mana kalau itu tidak terjadi berarti yang salah adalah Hatgumai. Kalau itu terjadi yang benar berarti itu atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, betul sekali. Lo mau dibilang paranormal kah, peramal kah, atau apa? Para psikolog. Para psikolog? Ya, para psikolog. Para psikolog. Kenapa begitu? Karena gini, karena pertama gue minta maaf untuk semua teman-teman yang mempunyai kemampuan sama atau apalah istilahnya. Paranormal itu mereka yang melakukan ritual. Nah. Itu yang gue ketahuin. Jadi ada apa, semacam dupa, ya, terus sajen, apa, keris gitu. Puasa, ya, tirakat gitu. Tirakat ya. Sedangkan gue sendiri para psikolog yang tidak pernah melakukan itu. Ngalir aja. Dan segala sesuatunya bertanya, menyerahkan, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Makanya kan mungkin kadang-kadang orang salah berpikir kan, lo peramal, nggak boleh. Nggak boleh lo lebih tahu duluan daripada Allah gitu kan, daripada Tuhan gitu kan, itu nggak boleh gitu. Suatu praktek yang mungkin bisa dipersalahkan gitu kan. Ya, betul. Nah, ini gimana cara mengcounternya itu? Banyak sekali sih, Kak. Belakangan ini hantaman, hujatan, makian, sampai dibilang ramal aja bapak lo kapan mati, ramal aja emak lo katanya kapan mati. Ya. Sakit sih, sakit hati. Kadang ngelihat ini ternyata bukan fake account ya, ternyata real accountnya gitu. Kenapa sampai segitunya gitu loh. Jadi gini, ada yang bilang juga Hatgumai musyrik. Hatgumai menduakan Tuhan segala macam. Bebas. Akhirnya gue berpikir begini, gue sekarang di dunia entertainment, yang mana ada pro dan kontra. Gue harus siap untuk dikonsumsi oleh siapapun. Ya. Tapi tolong jangan konsumsi orang tua gue. Betul. Mereka nggak tahu dan mereka nggak salah. Nah, tapi balik lagi, kan banyak nih belakangan selebritis yang nuntut netizen karena melanggar undang-undang ITE, segala macam dan lain-lain. Ada unsur ya, penghinaan dan apa namanya, bully, perbuatan tidak baik, tidak menyenangkan. Betul, tidak menyenangkan dan lain-lain. Nah, ketika mereka menghujat orang tuaku, bapak lo aja kapan mati, mak lo aja kapan mati, gini. Terkadang di satu sisi gue sendiri sebagai manusia biasa keluar nih emosi. Emosinya keluar kadang gini. Maaf nih ya. Ini hanya sebuah, buat gue hanya sebuah candaan. Candaan dari emosi. Gue santet lo ya. Gitu. Enak aja lu. Bilang bapak lo aja yang mati. Gimana kalau lo gue santet? Gitu. Tapi di sini dalam hati alhamdulillah, astagfirullahaladzim gitu ya. Ucapan itu, ya Allah jaga hatiku, jaga imanku, jaga diriku ya. Jauhkan dari hal-hal buruk segala macam. Ya udah, biarlah kalian menghinaku, tapi aku berharap Allah angkat aku lebih besar. Amin. Gitu. Tapi belakangan ini jujur lukanya banyak banget sih, dihajar sama netizen. Tapi ya sudahlah, resiko aku terjun di dunia entertainment. Betul. Gitu. Pekerjaannya yang memang penuh dengan resiko ya, maksudnya. Betul. Ini apa namanya, ada thin line di situ ya. Jadi apa namanya, apa tuh, batasan yang sangat tipis gitu antara percaya atau tidak gitu, karena haram atau tidaknya gitu. Ini sangat tipis sekali soalnya gitu. Karena ramalan itu mesti kita percayai atau kita gimana gitu. Seperti misalnya kalau misalnya
orang yang diramal itu nggak percaya gitu, dan kemudian itu akan tetap terjadi kah atau gimana? Pertama, jangan percaya. Ya, percaya hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju banget. Tapi yang kedua, jadikan itu sebagai pengingat, jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai reminder untuk diri kita bahwa kita bisa pasang ancang-ancang. Dan kita bisa introspeksi diri ya gitu. Betul, introspeksi diri. Mungkin akan lebih dekat sama Tuhan nih gitu. Betul. Mungkin. Betul. Misalkan katakanlah aku bilang kamu nanti minggu depan jangan naik pesawat berwarna merah karena dia jatuh, pesawat ini kulihat jatuh di gini segala macam. Akan ada yang berpendapat hargumai musyrik. Boleh kalian berpendapat seperti itu. Yang jelas hatiku sama Allah, cukup Allah yang tahu. Ya. Yang kedua, ada juga yang bilang bahwa dia langsung yakin nih, wah jangan deh gitu. Hatgumai soalnya bilang begini, ya jangan juga. Langsung gini aja, ketika Hatgumai ngomong begitu, langsung ambil wudhu, langsung gelar sejadah, tanya sama Allah, ya Allah, nih Hatgumai ngomong begini, gitu. Bener nggak nih ya? Tapi harus pergi, soalnya job. Kalau nggak dapet, jobnya gede nih, gitu. Gimana dong ya Allah, gitu. Nanti kan Allah akan kasih jalan sendiri. Jadi atau enggak? Berinding. Itu betul banget loh. Gitu. Betul. Pada saat mungkin ada yang ngingetin kita lah istilahnya. Betul. Dan itu mungkin suatu jalan dari Allah juga diingetinnya melalui Hatgumai gitu ya nggak sih? Ya mungkin. Allahu alam. Nah ini yang maksud aku, yang aku setuju dari seorang Hatgumai ini adalah bahwa apapun itu serahin sama Allah, semuanya kembali lagi sama Allah, kembali lagi pada Tuhan gitu ya. Betul. Bahwa Tuhan yang punya kuasa itu semua untuk membolak-balikan segala macamnya itu semua ya Tuhan lah ya. Betul. Jadi mungkin Hatgumai memiliki kemampuan dan belum tentu itu juga benar ya kan? Ya betul. Semua kembali lagi sama Tuhan, dan ini adalah merupakan sebuah pekerjaan yang akhirnya yang apa ya tak disengaja akhirnya dibuat sebuah profesi ya kan, gitu yang memang penuh dengan resiko ini gitu. Iya. Dan itu harus dihadapi dengan baik, dan terus mungkin nggak kepengen untuk kepikiran, aduh ini banyak resikonya pekerjaan gue ini deh ganti profesi gitu. Oke. Sebenarnya Kak Indra, gue semenjak kuliah itu udah benar-benar menutup untuk melihat, untuk meramal, untuk menyampaikan yang beraktivitas dalam dunia seperti ini, menutup saat itu. Ketika lulus kuliah, saat itu gue langsung masuk ke salah satu perusahaan BUMN milik negara, maskapai. Di situ gue jadi flight attendant. Dan lama berjalan. Selama jadi flight attendant di maskapai negara tersebut, gue benar-benar menutup, udah nggak mau lagi melihat, menyampaikan dan lain-lain. Tapi ternyata setelah itu, sekarang gue menyimpulkan bahwa Allah berkata lain. Allah mengganti profesi gue ke dunia entertainment. Dengan hujatan dan lain-lain, segala macam pro kontra. Gue sempat nangis dalam sholat. Saat itu gue pernah nangis sholat subuh-subuh, ngomong sama Allah, gue bilang, gue dihujat habis-habisan segala macam, orang tua segala macam, saudara segala macam. Jadi gimana nih? Gue harus lanjutkan atau enggak? Apakah gue harus balik lagi sebagai pramugara, atau ini gue teruskan? Ternyata makin kesini makin berjalan. Alhamdulillah sih Allah kasih lebih besar, semuanya lebih ya, semuanya. Itu jalannya Allah ya, petunjuknya Allah gitu ya. Tapi kita di sini manusia mungkin kan bisa memilih ya. Tapi pada saat kita udah memilih ini, udah minta sama Allah kasih petunjuk, ya udah nih kita ikutin ya. Ini udah kayak Allah udah kasih jalan gitu ya. Betul. Kalau tadi Kak Indra tanya, Hatgumai apakah akan berganti profesi atau segala macam bla bla bla. Untuk sekarang gue nggak pernah berpikir apapun dalam hidup gue kecuali terserah Allah mau apa. Allah mau ngapain Hatgumai terserah. Yang pasti Allah kan lebih tahu yang mana lebih baik. Benar banget. Mau dijadiin aktor, presenter, balik lagi BUMN, terserah. Terserah Allah. Setuju banget. Nah sekarang ini kita sambil makan. Mungkin apa tuh? Ini kacang-kacang juga boleh loh, ini kacang-kacangnya. Ini boleh banget. Nggak bisa. Mungkin. Oh iya. Ada belnya. Prontol lagi nanti belnya. Ini mungkin kacang apa ya? Kacang-kacangan. Apa biasanya kacang? Oh, enggak, ada kacang burung itu kan? Kacang burung ya. Siapa tahu masuk di sini. Silakan. Kacang burung itu. Enak. Masa burung emprit? Enak banget sih. Sekarang coba ramalkan
Ya prediksikan lah Pak ya, kata-katanya mungkin dua kejadian yang mungkin akan terjadi di Indonesia itu sendiri. Dari bidang mana? Selebritis, politik pemerintahan, alam Satu semesta. selebritis, satu politik pemerintahan mungkin. Untuk selebritis, yang pertama dunia hiburan, yang menggemparkan ya, yang besar, yang ramai, Kabar Baik. Alhamdulillah. Ini paling ramai, Kabar Baik. Pernikahan, apakah kelahiran? Selebritis laki-laki yang tidak pernah disangka-sangka membeli stasiun TV nasional. Dibeli. Gak pernah disangka-sangka. Tadi. Indra Bekti. Orang nggak nyangka itu bakalan. Nggak mungkin ya. Bekti TV. Bikin Bekti TV kayaknya ya gue ya. Bener. Dia membeli stasiun TV. Nggak pernah disangka-sangka. Kan kita kalau mungkin kalau misalnya Raffi Ahmad, ya itu ada kemungkinan kan gitu. Tapi ini nggak pernah ada beredar di mana-mana gitu, artis biasa-biasa aja, tapi ternyata dia bisa beli TV gitu. Seperti itu. Sosok yang satu ini sudah biasa di dunia bisnis, di dunia entertainment sangat ternama. Semuanya juga sangat mengenal dia. Gitu. Bisnisnya juga sangat besar. Ya. Tetapi memang kalau dikatakan dia menjadi investor bisnis ini segala macam, banyak orang berpikir mengarah ke sana. Ya. Tapi nanti dengan tiba-tiba dadakan, pek gitu, stasiun TV itu diakuisisi. Tapi yang kulihat sahamnya tidak langsung, nggak 100%, Ya, 30%, 60%, sepenuhnya 100%. Wah. Iya. Gokil. Ini yang menggemparkan, yang paling besar, Ya. yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh dan tersebar video asusilanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan laki-laki tersebut terkenal alim. Ya. Inisial. Nah, inisial. Kalau ini Kedua-duanya inisialnya sama. R. Siapa tuh? R. Wah, bisa liar loh ini, bisa jadi sebuah isu-isu yang cukup liar loh, orang jadi bisa kemana-mana ini. Nah, jadi gini. Yang pertama kabar baik. Lebih baik kalau kabar baik kita aminkan. Ya amin. Amin. Betul. Yang kabar tidak baik, pertama Mudah-mudahan untuk tidak terjadi ya. mudah-mudahan tidak terjadi, kita doakan. Dan untuk siapapun di luar sana yang merasa namanya misalkan Rumai, Rindra, gitu segala macam, ya udah jaga diri, Iya, betul. introspeksi. Tapi dia ngerasa nih, dia ngaca, tapi dulu pernah nih begini-begini. Ya udah, terus gue mesti gimana? Ya minta tolong sama Allah supaya aib ditutup. Ini bukan Hatguma yang membuka aibnya, tapi ini peringatan. Lo minta sama Allah supaya aib lo ditutup. Ngomong, ya Allah, gitu. Hatguma juga punya masa lalu yang aneh-aneh ya, Iya. yang katakanlah yang dilarang sama norma agama dan lain-lain. Gue bukan orang munafik Kak Indra. Iya. Gue pernah punya masa kelam. Ya. Tapi alhamdulillah makin kesini semua ditinggalkan, minta semua diselesaikan menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Nah jadi untuk dia di luar sana ya sudah minta ditutup sama Allah gitu supaya tidak terjadi. Tapi kalau dia lalai, sombong, Ya. arogan, peramal, musyrik, nggak usah denger kejadian nanti. Merinding gue. Hati-hati tuh. Luar biasa. Karena sosok yang satu ini arogan orangnya. Gitu. Baik. Satu lagi Dari dunia politik. politik pemerintahan
Yang pertama, akan adanya kudeta. Hah? Pejabat politik pemerintahan, ya, elit atas, artinya dalam circle kabinet, ada yang mengkudeta. Tapi yang mengkudeta ini di luar dari kabinet nih. Di luar dari kabinet mengkudeta salah satu orang yang di dalam kabinet ini. Oh gitu. Ya. Nah, cuman elit atas ini barisannya adalah barisan menteri. Yang bukan yang di atas alhamdulillah aman, baik, sehat dan lain-lain. Semua juga sama. Cuman posisi menteri ini akan dikudeta. Jadi bukan reshuffle, bukan digeser, bukan diganti, ditukar, bukan, tapi benar-benar secara jelas nanti ramai dia mengkudeta. Wow. Gitu. Allahu alam siapa yang benar siapa yang salah, tapi yang pasti kalau Hart Gumai bilang sama pihak VDVC di sini, bilang saya yang lebih pantas jadi host di sini, bukan Indra Bekti, berarti saya yang salah. Ya kan Kak? Iya dong. Itu berarti mengkudeta Hart Gumai. Orang bertanya siapa yang salah? Hart Gumai yang salah. Mencoba untuk menyingkirkan rezeki seorang Indra Bekti, Kak Indra Bekti, ya kan? Nggak tahu diri. Nah. Dulu ngefans, ya. Datang-datang bilang idola. Nanti posisi gue. Tahu-tahu nyalip dari arah sana arah sini. Itu kan nggak boleh. Itu salah. Nah, itu yang dilakukan oleh. Jadi kita bisa lihat dari apa yang kulihat ini siapa yang salah. Tapi bukan orang yang di dalam kabinet itu yang salah, tapi dari luar ini. Wow. Nah, orang yang dari luar ini sama posturnya, postur tubuhnya, tingginya lebih kurang sama. Menteri ada di dalam kabinet itu. Betul, sama. Karakter wajahnya, mukanya, warna kulitnya, tatapan matanya, ya, cara bicaranya sama. Kalau kita flashback ke tahun lalu pernah terjadi di politik pemerintahan, di dunia partai ada yang kudeta-kudetaan. Betul. Ya. Itu internal partai. Internal partai. Nah, ini di luar partai. Di luar partai. Di luar berbeda orang. Sih. Berbeda partai. Berbeda partai, berbeda posisi, berbeda circle. Berbeda circle, berani-beraninya dia. Tapi saling mengenal. Saling mengenal. Mengenal juga mengenal baik. Iya. Dan kenalnya pun sudah lama. Gitu. Iya. Wah. Panas ini, seru ini ya. Tapi Kak Indra, gue juga mau menyampaikan bahwa apa yang gue sampaikan ini bukan maksud hati untuk membuat kericuhan, kegaduhan dan lain-lain. Supaya beliau ini yang di dalam kabinet Bapak tersebut dekatkan diri sama Allah, minta tolong sama Allah supaya dilindungi, ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan dari sekarang ada yang melihat dari sisi di luar kabinet, dia ngerasa kayaknya gua tuh yang disindir karena sudah ada niat nih dari sekarang dia. Bukan dari sekarang tapi dari kemarin udah ada tuh dia niatnya. Nah, bertobat. Urungkan niat Urungkan. Itu. Karena itu nggak baik ya. Karena nggak baik. Itu kalau terjadi akan chaos kabinet, akan pemerintah akan terjadi satu hal. Dia sendiri yang rugi. Oh gitu. Dia akan jatuh. Oh. Diserang banyak orang. Karena dalam kehidupan jelas dan Allah juga berjanji orang yang salah pasti akan tetap salah. Betul. Gitu. Betul. Akan dapat balasan. Gitu. Oke. Sekarang terakhir ramal aku yang baik-baik aja. Yang baik aja dong ya. Bismillah. Pertama, akan memerilis atau memerankan karakter baru di layar lebar. Hah? Diajak sama Gumai kali tadi ya? Iya, Gumai kayaknya. Lumayan. Sambil ngobrol teman-teman gue ajak semua. Itu begitu ya? Ya. Dan itu ramai. Artinya naik filmnya lebar. Ya Allah, amin ya Allah.
Tadi ada yang kedua, nangkep tadi yang kedua. Oh, dapat penghargaan, award, Indra Bekti. Gini, Penghargaan di bidang awarding, entertainment. entertainment ini. Jadi seorang Kak Indra Bekti kan udah biasa di dunia entertainment juga sudah senior ya, katakanlah sudah terbiasa dengan awarding dan lain-lain. Ya. Tapi nanti ada awarding lagi. Amin, amin. Kalau masih ada, amin. Masih ada. Apapun itulah ya, bentuk dalam bentuk kecil kayak besar kayak awarding itu akan aku syukuri. Amin. Mudah-mudahan kalau misalkan nanti ada film itu pun juga aku akan bekerja semaksimal mungkin. Sama terakhir akan punya restoran besar di daerah Jawa. Gue manajer. Antara Jawa Tengah, Jogja. Jawa Tengah, Jogja. Jawa Tengah, Jogja. Kalau itu benar ada gratis semua makannya. Tenang. Bener. Aduh. Amin ya Allah, amin. Yang baik-baik, amin. Ini aku sumpah sambil terharu loh, sumpah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud karena emang ya pastinya emang pengen bermimpi banget punya bisnis yang memang berhasil karena selama ini bisnis belum ada yang kayaknya kepegang banget gitu. Impact collection ini. Ya. Nanti ada restoran besar di daerah antara pokoknya Jogja, Jawa Tengah. Di antara itu dekat-dekat situ. Punya sendiri dan besar, tempatnya terbuka, outdoor. Wow, amin. Baik. Ras Gumai. Nama sebenarnya siapa sih? Hardiansyah Gumai. Hardiansyah Gumai. Hart Gumai. Iya. Hart Gumai. Makasih banget udah mau sama-sama di sini. Bentar. Kasih tahu Mas Lutfi, kasih tahu. Kayaknya abis ini kita mau udahan deh. Oh iya. Ya kan? Bener gak? Bener ya? Bener. Oh, bener. Kita mau udahan karena emang durasi juga sih. Aduh, gue deg-degan banget sumpah nih ketemu sama Hart Gumai ini luar biasa sekali ya. Pasti yang di sana nih lagi nonton juga deg-degan ya. Entah itu kalau di YouTube kan bisa dicepetin, diulang-ulang juga bisa ya. Siapa sini gitu kan ya. Aduh ya Allah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya ya untuk kita semuanya. Sekali lagi untuk di luar sana yang mungkin merasa mungkin tadi ada yang tersinggung sedikit mungkin atau merasa gitu ya, silakan langsung introspeksi diri, langsung benahi diri untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Gitu ya. Betul. Mungkin pesan apa lagi mungkin yang mau disampaikan sama Sambilers lagi nonton. Untuk ramalan, prediksi, penerawangan, apapun itu dari Hart Gumai atau dari siapapun, jangan dipercaya. Tapi jadikan pengingat, reminder diri. Percaya hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even Tuhan itu yang baik-baik tadi itu ya. Betul. Tetap kita percaya sama Allah ya. Tetap sama Allah, serahin. Baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sukses selalu untuk Hart Amin, Gumai. amin ya Allah. Terima kasih juga untuk Sambilers yang udah nonton. Sambil deg-degan kan, langsung komen di sini. Iya bener, gue deg-degan nih Bekti nontonnya gitu. Silakan aja. Terima kasih banyak. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk di subscribe, share, komen. Sambil ngobrol. Coba gimana? Biar susah karena pakai behel. Sambil ngobrol. 1, 2, 3. Sambil ngobrol. Bisa. Yeay, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.